kesempatan yang berbahagia ini kita kaji sebagian ayat di dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang mukmin itu. Siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, adalah mereka orang-orang yang amanu, beriman, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan beriman kepada rasulnya. Jadi orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Kemudian summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Apa? Wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa-jiwa mereka. Berjihad di mana? Fi sabilillahi, di jalan Allah. Jalan Allah itu sangat luas. Berjuang untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang meluruskan sesuatu yang bengkok dari kebenaran, berjuang semua, berjihad semua. Memberi, menyantuni fakir miskin, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni du'afa, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak ragu-ragu lagi, mereka itu berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka, nggak ragu-ragu lagi. Kenapa? Dia sudah mantap berjihad di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjihad sesuai dengan apa? Berjihad sesuai dengan potensinya masing-masing orang berjihad itu. Kalau dia seorang pegawai, berjihadnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau dia seorang direktur, berjihadnya dengan kekuatannya masing-masing. Kalau dia seorang bupati, ya berjuang sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jadi berjihad itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi kalau ada tangannya, jari-jari itu sesuai dengan potensi masing-masing. Ini tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa. Lah ini harus bersatu semua. Yang sebagai pedagang harus bersatu, konglomeratnya harus bersatu, ulamanya harus bersatu, guru bangsanya harus bersatu. Semuanya bersatu. Kalau dorong mobil begini nggak kuat, gitu. Karena cuma satu jari. Ini juga nggak kuat. Maka bagaimana supaya kuat? Nah, disatukan, bersatu. Mendorong mobil, mau ngusir orang ini nggak bisa begini aja. Nah, kalau disatukan begini, ngusir bisa ini. Nih ngusir bisa ini. Nih ngusir orang bisa ini kalau begini. Kalau begini, nih nggak bisa. Maka perlu bersatu. Maka orang-orang yang beriman itu, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summalam yartabu, mereka kemudian tidak ragu-ragu lagi, wajahadu, dan mereka berjihad, bersungguh-sungguh berjuang bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Yang punya harta berjuang dengan hartanya. Wong perang itu perlu senjata. Rasulullah dulu kan perang senjata.
hartanya Abu Bakar serahkan semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyerahkan seperempat, ada yang separuh hartanya, ada yang semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu semuanya diserahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan di rumahmu? Abu Bakar itu orang kaya. Waktu Rasulullah hijrah ada yang membawa sekantong emas itu Abu Bakar untuk bekal. Bekal untuk hijrah itu membawa sekantong emas itu Abu Bakar itu. Orang kaya. Tapi kemudian hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan di rumahmu? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Yang tersisa di rumahku hanya Allah dan Rasulnya. Yang tersisa di rumahku hanya Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini, orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Setelah itu thumma lam yartabu, mereka tak ragu-ragu lagi. Apa? Wajahadu, dan berjihad dengan harta-harta mereka. Harta dulu berjihad itu. Baru wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka yang membiayai perang untuk ini, untuk apa, kelengkapan perangnya ini, untuk ini, kemudian untuk apa, akomodasinya ini, untuk makannya ini, udah semua diatur, semua perlu harta semua. Dan agama itu ditegakkan dengan harta. Ma qamad din illa bil mal, tidak tegak agama itu kecuali dengan harta. Jadi agama itu bisa tegak dengan harta. Perlu lah, kita mau sholat perlu sarung menutup aurat. Oh, nggak mau harus pergi ke tukang jual sarung. Mau sholat perlu baju, mau nggak mau harus beli baju. Menegakkan agama itu loh perlu harta. Ma qamad dinu illa bil mal, tidak tegak agama itu kecuali dengan harta. Apalagi haji, kan gitu kan, menegakkan agama haji, tidak tegak agama itu kecuali dengan harta. Sajadahnya bersama. Kita nggak akan bisa berjamaah kalau nggak punya masjid. Makanya perlu kolekan untuk mendirikan masjid, kan begitu. Semua agama itu tidak akan tegak kecuali dengan harta, diiringi dengan harta. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka tidak ragu-ragu lagi berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka juga banyak terbunuh, mereka banyak yang meninggal di jalan Allah. Mereka itu siapa? Yang beriman, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah itu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apa? Benar-benar imannya, benar-benar dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimana Allah Ta'ala, jadi berjihad itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang beriman yang berjihad. Tidak ada tanpa beriman berjihad, itu tidak ada. Jadi syaratnya tadi orang beriman itu adalah orang alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ragu-ragu lagi mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Enggak ragu-ragu lagi. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita renungkan.